Sangat berbeda standar kebaikan Tuhan sama standar kebaikan kita. Dan sangat berbeda cara Tuhan mengasihi kita dan cara kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan tuh sempurna, katakan sempurna. Kasih kita aja yang kadang pasang surut ya. Kadang doa 2 jam, kadang doa cuma 5 detik, kadang doa puasa juga. Kadang puasanya lebih dari puasa Esther ya. Oh puasa Esther 3 hari, saya 5 hari Pak. Wah keren. Tapi terkadang itu sesuatu yang naik turun. Tapi saya percaya kasih Tuhan mah kasih yang sempurna loh. Dia mengasihi kita. Apa adanya kita. Dan hari ini kita akan terus bilang bahwa Tuhan itu baik. Karena terkadang ketika masalah datang, nah kita mulai, wah Tuhan kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Karena kita sering membandingkan. Kalau orang lain itu perbuat itu sama aku berarti dia jahat. Dan terkadang kita juga gitu sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kayak giniin saya berarti Tuhan jahat dong. Nah itu dia, kita gagal memahami kebaikan Tuhan. Karena sudah pasti kasih manusia sangat amat terbatas, katakan terbatas. Kasih manusia juga sangat transaksional, katakan transaksional. Dan kebaikan manusia juga hitung-hitungan loh. Kita semua pasti hitung-hitungan, sudah. Saya juga mengakui itu Bapak Ibu Saudara, pasti hitung-hitungan. Saya pernah, tadi pagi saya kasih contoh, kalau saya lagi nyetirin papa saya tinggal di Bintaro ya. Kalau saya lagi main ke rumahnya, saya setirin papa saya. Ada pengkolan atau puter balik tuh, kadang suka dijaga Pak Ogah ya Bapak Ibu Saudara ya. Dijaga Pak Ogah. Nah kadang saya suka ngelihat ini kayaknya putaran gak perlu dijaga deh. Karena kayaknya bisa langsung ini, jalannya lebar, kayaknya oke-oke aja kalau saya putar balik. Kadang saya gak mau ngasih. Apalagi kalau Pak Ogahnya cuma gabut, saudara tahu gabut ya. Gaji buta, cuma terus. Tapi ya kita yang stop sendiri, kita yang ngelihat ke kiri, ya stopin kek. Kan maksud saya gitu. Kalau ada stop, ayo pak, silakan pak. Nah itu pasti saya kasih tuh. Tapi kalau cuma ya terus ngeliat jendela, terus sambil giniin embernya itu saudara kecerek, terus. What the maksud ini? Nah kadang saya suka gak mau kasih, karena terbatas, karena transaksional. Oh lu gak gitu kok, ya udah ngapain saya kasih, cuman papa saya suka kasihlah. 2.000 lah, kasih 5.000, jangan pelit lah, gitu saudara. Pendeta juga transaksional ternyata. Iya saudara. Nah kita mau lihat bahwa kasih kita tuh transaksional, kita suka hitung-hitungan saudara. Ada 3 hal yang Tuhan kasih kepada kita secara gratis. Sekali lagi ya, ada 3 hal yang Tuhan kasih kepada kita secara gratis. Tapi kita sering kali hitung-hitungan sama Tuhan. Pertama waktu. Tuhan kasih gratis kita hidup di dunia, tapi kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jam doa kita, saat teduh kita, apalagi merenungkan firman Tuhan, suka hitung-hitungan. Yang kedua, setelah waktu, yang kedua itu saudara berkat. Kadang kita juga hitung-hitungan sama Tuhan, berkat. Bahkan kita transaksional, ke gereja juga aku mau kasih persembahan. Supaya ini aku lagi mau bisnis nih Pak, doain ya Pak. Supaya bisnisku lancar. Makanya saya kasih yang gede nih sekarang nih. Sehingga ketika bisnisnya gak lancar, Tuhan jahat. Transaksional. Saudara. Yang ketiga adalah talenta, Tuhan kasih gratis. Kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan, udahlah saya duduk-duduk aja di gereja lah. Nikmati aja lah, udah gak usah pelayanan lah, udah saya dilayani lah. Tapi di sini nggak ada ya Bu Gembala ya, di luar sana banyak. GBI Kota Wisata mah nggak ada. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi tegang nih saudara nih. Tapi tidak apa-apa. Kita suka hitung-hitungan talenta. Saya juga hitung-hitungan. Dulu saya pemain musik. Saya bertobat di sini saudara. Waktu saya mau musik buat Indonesian Idol, buat Pingkan Mambo, buat Elo, buat Once. Saya ingat sekali pada waktu itu di Citos itu ada manggung jam 7 malam. Tapi karena itu mall harus cek sound jam 5 pagi. Shalom alaihim. Saya harus bangun jam 4 pagi. Tapi demi Elo dan dipakai terus sama Elo saya datang aja. Jam 5 pagi. Selamat tinggal kasih. Ikut aja. Jam 5 pagi. Tapi pas pelayanan di gereja udahlah. Ini gak ada di sini saya saudara saya ya. Saya. Udahlah, lagunya apa sih Ku Kan Bangkit? Gampang lah. Udah ngapain sih datang ke gereja itu? Kadang kita sering hitung-hitungan sama Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan kasih gratis. Waktu, talenta,
dan berkat. Bilang kiri kanan, yuk jangan hitung-hitungan sama Tuhan yuk. Haleluya. Kayaknya saya cukup deh khotbah ini, mari kita tutup dalam doa. Ya karena memang itulah manusia, saudara, terbatas. Ya, tadi pagi saya bilang Bapak Ibu orang tua di tempat ini kalau marahin anak dipanggil biasanya sampai berapa gitu, saudara. Misalnya saya dipanggil Marsya, nggak datang juga, saya hitung 1 sampai berapa, saudara? Ada yang hitung sampai 5 juta? Ada? Nggak ada. Terbatas. Anak-anak muda, lihat aja Besti. Sekali lagi dia lakuin itu buat gue Besti. Selesai Besti, udahlah. Aku nggak mau lagi ngomong sama dia. Sekali lagi. Bahkan saudara di kantor kalau kena SP, SP-nya ada berapa? 3. Nggak ada SP yang kamu nih udah kena SP 700 kali ya. Masih ada 2000 lagi SP kamu. Nggak ada, saudara. Makanya kita harus sadari bahwa kasih kita terbatas, kebaikan kita juga terbatas. Kita tuh selalu bandingkan itu, makanya kadang kita gagal paham sama kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya mau share tentang kebaikan Tuhan bahwa Dia tidak pernah jahat buat kita. Haleluya, Dia selalu baik. Kadang kita yang salah sangka sama Tuhan. Kayaknya ketika datang masalah, kok ini Tuhan izinin ya? Kok Tuhan jahat ya? Padahal lagi saudara, transaksional lagi. Padahal aku udah pelayanan. Padahal aku udah ikut doa. Aku pelayanan sekolah minggu aku ikut Pak Pendeta. Habis itu youth juga aku ikut Pak Pendeta. Dewasa muda juga apalagi. Dewasa tua aku ikutin semua Pak Pendeta. Semua aku ikutin Pak Pendeta. Tapi ya ampun, itu jalan tol jadi gara-gara apa Pak Pendeta? Gara-gara saya tumpahkan tangan Pak Pendeta. Jadi kita ngelihat bahwa padahal ini, padahal itu, saya udah ini, saya udah itu tuh membuktikan bahwa manusia sangat amat transaksional. So nggak bisa dibedakan, nggak bisa dibandingkan antara kasih kita sama kasih Tuhan, sangat jauh. Nah, saya akan share dari sebuah cerita yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah ini sudah lama, sudah mempelajari kisah ini sudah lama. Tapi alangkah baiknya untuk kita renungkan kembali supaya kita mendapatkan sebuah pewahyuan yang baru hari ini. Haleluya. Supaya kita bisa terus bilang bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik dalam hidup saya. Sehingga kita gak gampang menyerah. Kita gak gampang, udahlah saya kecewa sama Tuhan, saya gak mau pelayanan. Udahlah, saya masih ini aja, saya udah aktif banget tapi kok ini yang saya alamin. So, langsung aja ini saudara. Kita akan buka di Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, saudara perhatikan, ini kisah ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya. Dan mereka keluar dari perbudakan Mesir itu mereka di perbudak Mesir itu 400 tahun Bapak Ibu Saudara. Lama ya? Lama banget, berapa generasi itu 400 tahun mereka diperbudak. Dan pada akhirnya mereka keluar dari Mesir dan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka ketemu sama yang namanya Laut Tebrau atau Laut Merah. Nah, kita melihat apa yang terjadi di sini ketika ketemu Laut Tebrau, ketika ketemu Laut Merah, bangsa Israel langsung ngomel, ngedumel, marah sama Tuhan. Bahkan sama Musa juga dia marah. Sampai katanya sakit sekali ini saudara, ini pedas, ini setajam silet nih saudara nih. Belum lagi dengan tatapan-tatapan maut ya, yang agak di... Gitu. Lu ya, gitu saudara ya. Apalagi sekarang, emang gak ada kuburan di Mesir apa? Hah? Yang bener lo? Bisa gitu saudara. Belum lagi yang lain, tahu lo ada kuburan? Emang gak ada? Parah banget lo. Sehingga kamu membawa aku ke sini. Kamu membawa kami ke sini. Dia bilang di situ. Apakah yang kamu perbuat ini? Lagian ngapain sih ikut campur? Sudahlah. Mereka marah-marah saudara. Karena udah gak ada harapan kayaknya nih. Mereka bilang mati kita nih di sini nih. Selesai nih. Di depan Laut Tebrau. Kiri kanan. Ada bukit. Sebelah belakang. Firaun nih telah dekat. Dan dia noleh. Waduh udah kelihatan. Belum lagi kan mereka jalan kaki ya saudara ya.
Tapi kan bangsa Mesir ini pakai kereta kuda loh. Dan kita melihat kecepatannya pasti udah sangat tidak bisa dibandingkan. Sehingga mereka takut di sini. Dan mereka mulai marah, mereka mulai ngomel sama Musa. Bahkan sama Tuhan. Mereka marah-marah ketika ketemu laut Teberau. Padahal mereka lupa, mereka tuh sudah dikeluarkan dari perbudakan 400 tahun loh saudara. 400 tahun. Dan menarik kenapa mereka keluar dari Mesir itu 400 tahun. Kenapa nggak tahun pertama, kenapa nggak tahun ke-10 ya saudara ya. Kenapa nggak tahun ke-100 lah mereka keluar dari Mesir. Saudara perhatikan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir adalah ketika mereka mulai berseru sama Tuhan. Tuhan tolong, mereka mengerang sama Tuhan. Tuhan bebaskan kami. Selama mereka tidak mengerang, selama mereka tidak berseru sama Tuhan, Tuhan membiarkan mereka di sana. Selama kita masih betah hidup di Mesir, hidup di dalam dosa, kenyamanan, kita nggak mau keluar dari situ, maka engkau akan terus ada di situ. Sampai akhirnya kita mengerang. Tuhan, aku capek hidup seperti ini, tolong aku Tuhan. Harus ada dari kitanya saudara. Mau gembala saudara ngomong sampai berbusa kayak, saya ngomong sampai kulit saya putih juga nggak mungkin bisa saudara. Susah. Harus dari kitanya yang mau Tuhan, aku gak mau dari sini, aku mau keluar. Nah bangsa Israel setelah mereka mengerang 400 tahun, Tuhan gak jawab langsung ke mereka, tapi Tuhan jawab kepada jawabannya, yaitu Musa. Kadang kita kalau berdoa kita pengen Tuhan jawab langsung kita ya. Tapi terkadang Tuhan gak jawabnya ke kalian loh, ke kita loh, ke saudara dan saya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan tidak jawab doa-doa kita Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti dia tidak sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Bukan berarti dia tidak sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Bukan berarti dia tidak sedang mengerjakan jawabannya buat kita. Jadi tenang saja. Bilang kiri kanan, tenang saja. Iya. Tenang saja Bapak Ibu Saudara. Nah kita bisa melihat di sini mereka marah-marah. Dan kita juga kalau ketemu masalah juga kadang kita marah. Dan kita mulai lupa sama apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat ke belakang, aduh berapa banyak salib ini menolong kita ya. Berapa banyak kasih Tuhan memampukan kita, menguatkan kita. Nah bangsa Israel lupa waktu Tuhan sudah mengeluarkan mereka dan memberikan kasihnya buat mereka. Nah kita akan melihat saudara, apakah benar Tuhan jahat menuntun bangsa Israel ketemu sama Laut Teberau? Ini jawabannya. Tuh, waktu kita baca pasal sebelumnya, ini menarik saudara. 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Ternyata ada jalan lain nih, saudara. Ada jalan yang mungkin lebih nyaman, mungkin lebih dekat, tapi ternyata Tuhan tidak menuntun bangsa itu ke situ, ke jalan yang lebih dekat. Karena Tuhan tahu hati bangsa Israel. Tuhan tahu kekuatannya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan justru. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut apa? Teberau. Bagaimana jika laut Teberau itu ternyata adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kebaikannya buat orang Israel? Bagaimana jika masalah atau struggles yang saudara hadapi hari-hari ini, justru itu adalah kesempatan kita untuk menikmati dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena waktu kita melihat mereka ikut tuntunan loh. Mereka dituntun Tuhan loh. Tapi ketemunya Laut Teberau. Dan mereka udah keburu komplain duluan. Tanpa mereka sadari bahwa Tuhan sudah meluputkan mereka dari sebuah peperangan yang tidak pernah bisa mereka menangkan. Yaitu orang Filistin. Nanti kalau mereka masuk gimana ya? Aduh. Kita bisa lihat tadi di situ saudara. Meskipun kayaknya lebih baik jalannya. Dan akhirnya Tuhan tuntun mereka ke Laut Teberau. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, kita tuh gak akan pernah bisa dan gak pernah bisa tahu seberapa banyak masalah-masalah yang Tuhan luputkan dari kita.
We will never know. Kita gak pernah bisa sadari. Karena Tuhan yang luputkan itu. Yang mudah-mudah engkau bersyukur ketika kamu gak jadi-jadian sama orang itu. Shalom. Meskipun sudah tunangan, disamber sama sahabat sendiri, it's okay. Haleluya. Tidak apa-apa. Kita gak akan pernah tahu, saudara. Haleluya. Ketika ketemu laut teberau, ketika kita diselingkuhin sama calon pasangannya, itu bersyukur, saudara. Haleluya. Nggak ada yang amin, ini yang muda-muda ini. Tapi Kak, dia terlalu baik buat aku, Kak. Dia itu kalau ngomong rohani banget, Kak. Waduh. Dia pernah bilang, kamu tahu gak kenapa bangsa Israel, beribu-ribu, ratus ribu bangsa Israel dibawa Tuhan ke tanah Kanaan? Gak tahu. Karena cuma aku yang dibawa Tuhan masuk ke hati kamu. Itu Kak yang aku gak bisa, Kak. Aduh saudara, percayalah tuntunan Tuhan tuh yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. So, kalau kita ketemu laut teberau, bilang kiri kanan, bersyukur. Haleluya. Nah Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia mampu membukakan pintu yang orang lain tidak bisa tutup. Dan dia juga Tuhan yang mampu menutup pintu yang orang lain tidak bisa buka. Jadi saudara harus bersyukur ketika pintu terbuka. Tapi saudara juga harus bersyukur ketika pintu ditutup sama Tuhan. Haleluya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita baik. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang saudara alami, percaya pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Colek lagi kiri kanan, biasa aja udah. Mukanya juga udah biasa banget kok. Kok ke situ lagi ya sih pokoknya. Ya biasa aja. Allah kita setia, Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Haleluya. Itu waktu kita, kalau saudara masker kita sekarang ya, itu kan ada karetnya tuh saudara. Ditarik-tarik itu, saudara pasti tahu sampai mana maksimal karet masker itu kan. Nah kadang perlu ditarik sampai mentok gitu ya, supaya kita tahu kekuatan masker itu. Dan terkadang Tuhan sengaja menarik hidup kita supaya kamu tahu kekuatan kamu di dalam Tuhan. Haleluya. So, tenang aja. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Nah yang menarik lagi saudara, nextnya. Ternyata ini Tuhan menunjukkan kebaikannya. Nah, kita balik lagi ke pasal 14. Ini juga cerita yang menarik. Setelah Musa diomelin, marah-marah, pada komplain semua. Yang bener dong, gimana sih kamu Mus? Ah elah. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ispas kanalah pastis. Nah, artinya teman-teman bisa baca sendiri ya di depan ya. Teman-teman bisa baca sendiri itu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Gak ada saudara. Nggak ada ya. Iya. Kalau tadi pagi lebih heboh lagi ketawa. Begitu saudara. Tapi saya rasa nggak ada di sini ya, karena nggak ada ketawanya soalnya. Dan saya yakin ini cool banget. Lagi komplain semua saat netizen lagi pada ngomong. Ini kan omongannya lebih pedas dari netizen nih saudara yang tadi. Nggak ada kuburan apa. Dia saat tapi Musa. Janganlah takut, berdirilah tetap. Aduh keren saudara, saya ngeliat bijaksana sekali ini Papa Musa nih. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. God will fight for you. And you will be still. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi? Saudara tahu ceritanya ini ya? Dia balik badan mungkin habis dan kamu akan diam saja. Ya toh, dia balik sat. Dia lihat laut teberau. Jangan bercanda kali Tuhan, itu sudahlah. Tolonglah, ini mentok nih jalan nggak ada kemana-mana nih, tolonglah, tolong. Akhirnya dia mengangkat tongkat, menjulurkan. Tadi pagi saya bilang bukan lidah ya saudara ya, karena dia kalau cerolir gitu. Dia angkat tongkat, sat, menjulur. Awkward moment dipersembahkan pasti saudara.
Dia angkat tongkat, menjulurkan tangan. Sat. Inspastaras kapos. Saudara dulu saya waktu sekolah minggu, saudara, guru sekolah minggu saya bilang, adik-adik, ini kisah Musa sangat menarik. Ketika Musa mengangkat tongkat, laut langsung terbelah adik-adik. Wah dahsyat, kita tepuk tangan, tak 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 tak. Tapi pas saya baca lagi, waduh kayaknya guru sekolah minggu saya harus saya cari nih. Harus bertobat mendiru saudara. Karena ternyata saya diprank saudara. Firmannya bilang itu ternyata lautnya gak langsung terbelah saudara. Lautnya itu semalam-malaman Musa mengangkat tongkat menjulurkan untungnya tangan saudara. Kalau lidah sangat lucu banget. Karena ternyata lautnya gak terbelah-terbelah. Semalam-malaman saudara. Saudara bisa membayangkan awkward moment dipersembahkan oleh, kalau anak muda zaman sekarang bilangnya cringe moment, cringe. Garing saudara. Setelah dia tenang. Jangan. Kaget saya saudara. Jangan takut. Kamu akan lihat Tuhan berperang dan kamu akan diam saja. Wah saudara. Kayaknya saudara. Langsung sat. Terus dia lakuin itu saudara. Espastas karos. 1 menit. Gak terjadi apa-apa saudara. Itu pasti kalau ada jangkrik bunyi itu saudara. Krik, 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 krik. Yang bener dong Tuhan lah, sudahlah. Ayolah, kalau saya mungkin saya udah buang tongkatnya itu saudara. Apa-apaan nih Tuhan lah, udahlah. Kayak kita ke Mesir kembali. Kepahitan. Udah Tuhan saya butuh healing. Saya butuh healing. Tapi itu begini saudara, gak berubah-berubah. Mungkin orang Mesir juga udah, orang Israel udah. Lo ngapain sih? Udah gila nih orang. Udah kacau, udah gila nih. Tapi Musa tetap lo dia lo. Ayo Tuhan, tolong Tuhan. Tapi dia tahu pertolongan Tuhan on the way. Karena ada angin yang bertiup saudara. Dan angin itulah yang membelah lautan itu. Dan akhirnya bangsa Israel bisa berjalan melewati laut tersebut. Menarik ya saudara ya. Dan ini keren banget. Nah saudara udah dengar cerita ini berkali-kali. Tapi ada satu rema, ada satu pewahyuan yang Tuhan kasih ketika saya merenungkan kembali tentang hal ini. Oleh sebab itu saya butuh anak-anak muda di tempat ini. Hanya 2 saja anak-anak muda. Boleh tolong bantu saya untuk memperagakan supaya kita semua tahu kisah yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Boleh ada volunteer satu? Biasanya dia jadi gini saudara. Yuk anak muda ya boleh yuk. Ya kamu lah boleh lah sang tengah tuh yang warna biru tuh. Baju biru batik. Boleh tepuk tangan buat dia Bapak Saudara. Stop. Jangan banyak-banyak supaya gak sombong dia saudara. Maju. Iya. Temennya juga boleh sebelahnya. Yuk kamu temennya kan? Adeknya? Temennya? Adeknya? Oh adeknya. Oh jangan nanti rumah dimarahin dia di rumah. Siapa namanya bro? Julio. Hah? Julio. Waduh. Nah satu lagi boleh brother baju merah tuh batik tuh. Nah itu. Iya. Nah itu. Biasa gitu ya saudara. Ya brother baju merah. Saya bukan merah. Siapa namanya bro? Albert sini buat. Aduh, ini anak-anak muda luar biasa ya. Saudara, saya boleh saudara vote kira-kira mana yang cocok jadi Mesir, mana yang cocok jadi Israel. Kalau saya kan cocok jadi Musa kan ya. Aduh Tuhan, sudahlah. Nah ini antara Mesir sama Israel. Nah kira-kira bangsa Israel, apakah ini tepuk tangannya kalau dia cocok jadi bangsa Israel? Silakan. Bangsa Israel. Kalau ini jadi bangsa Israel coba? Kurang bro, ini aja. Kayaknya ini yang punya. Kayaknya Brother Albert yang akan jadi, Albert kan bener ya? Yang akan jadi bangsa Israel. Ini sorry agak jauh sedikit ya, sorry banget nih. Ini umat pilihan nih, maaf banget ya. Bangsa Mesir agak jauh-jauh sedikit. Nah saudara bisa lihat nih. Bet, agak geser ke sini sedikit Bet, lautnya di situ Bet. Sini Bet. Nah, situ nih. Nah,
Waktu Musa ngajak Beto. Aduh laut nih Bet. Gimana nih Bet? Bangsa Israel marah-marah. Marah ya. Wih, ini dia, ini yang sudah mengenal Kristus saudara. Jadi tidak tahu marah seperti apa. Iya marah. Gimana sih Pak ini kok gini jadinya? Masih baik ya marahnya. Gimana sih Pak ini marah? Baik deh saudara. Aduh, ketawainnya pasti ketawain Musa itu saudara. Justru itu bikin lebih sakit hati gak sih? Katanya bisa jalan. Gitu. Mati nih kita nih. Mati nih kalau begini jadinya. Aduh Tuhan. Ya ini bangsa Israel memang lemah lembut ya saudara. Padahal aslinya tegar tengkuk. Kalau gini kita bisa mati nih Pak. Aduh gimana sih nih Pak Mus nih. Kalau gini kita bisa mati nih Pak. Gimana sih nih Pak Mus nih jadinya? Tepuk tangan saudara. Cukup. Baiklah tenang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan you will ching why. Berubah sat. Laut terbelah kan? Sat, laut terbelah saudara. Akhirnya bangsa Israel lewat. Yuk kita lewat brother. Ayo lewat bro. Hai guys, kita lagi lewat laut terbelah nih. Kalau misalnya itu ada sosial media ya saudara ya. Bunda Korla lewat live-nya saudara. Ini. Apalagi ada Albert. Ya guys, oke ya guys. Ini batiknya 5.000 ya tolong ayo di. Langsung aja di check out ya. Sambil jualan laku pasti itu kan. Benar. Kita lewat Bet. Ini nggak mau lewat. Aduh jangan balikin aku. Dia lewat. Sap. Dan saudara akhirnya bangsa Israel lolos dari laut Teberau. Nah ini yang menarik. Shalom. Ada Julio orang Mesir ya, dia dengan kereta kuda. Kenapa mereka nggak bisa sampai ke sini? Karena keren deh. Firman Tuhan bilang seperti ini. Waktu bangsa Israel dituntun, malaikat Tuhan berjalan di depan. Tapi ketika bangsa Mesir sudah mendekat, malaikat Tuhan mundur ke belakang, jaga di belakang. Sehingga waktu malaikat Tuhan di belakang, yang sana bangsa Mesir jadi malam, yang di sini jadi siang. Waduh keren, Tuhan kita keren banget ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Keren. Akhirnya ketika laut itu saudara, bangsa Mesir dengan kereta kudanya, kereta kuda. Ya. Mereka berusaha melewati laut Teberau itu. Ya silakan. Ketoprak. Iya. Ketoprak. Cop. Saudara tahu apa yang terjadi ketika di sini saudara? Lautnya tertutup saudara. Dan akhirnya dia binasa saudara. Bangsa Mesir binasa di situ. Selesai, finish. Nah saudara perhatikan ini. Ini menarik sekali, ini Tuhan kita baik banget, keren banget. Bangsa Israel berpikir bahwa laut Teberau, laut merah itu adalah sesuatu yang bakal menghancurkan mereka. Bakal membuat mereka mati, bakal membuat mereka binasa. Selesai kita, mati kita, selesai, hancur kita. Tapi ternyata Tuhan sengaja menuntun mereka ke laut Teberau bukan untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi untuk membunuh apa yang selama ini menghancurkan bangsa Israel. Shalom. Membunuh bangsa Mesir yang selama ini memperbudak bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Mesir mati di situ saudara. Saudara, kadang laut Teberau dipakai Tuhan untuk mengekspos hati yang belum benar dalam firman Tuhan. Mungkin ada pride kita, ada ego kita, mungkin ada kepahitan, susah mengampuni, sakit hati. Itu yang harus Tuhan hancurkan, tapi terkadang harus lewat laut Teberau. Kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku ketabahan, kesabaran, saudara akan dikirimin orang-orang yang nyebelin dalam hidup lo. Saya katanya pengen sabar, dikasih yang nyebelin. Tuhan kuatkan aku, makanya laut Teberau itu ada untuk menguatkan saudara dan saya. Tapi ingat, bukan untuk menghancurkan saudara, tapi akan menghancurkan apa yang selama ini menghancurkan saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tetap di sini ya, karena ada 72 poin ya yang akan saya bagikan. Enggak, terima kasih Albert, terima kasih Julia, tepuk tangan buat mereka Bapak Ibu Saudara. Cukup. Nah sudah, biasa.
Kalau buat manusia sebentar aja saudara, biar gak sombong. Iya. Dan sini saya melihat, oh Tuhan luar biasa Tuhan baik banget. Ternyata saya sering salah sangka sama Tuhan. Kita sering salah sangka sama Tuhan teman-teman. Ketika kita diizinkan ketemu laut teberau, kita langsung bilang Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Tuhan kenapa ini yang saya alami. Dan kembali lagi, saya nih udah melayani dan terus gitu sampai akhirnya kita kecewa, mundur dari pelayanan, berbuat dosa dan akhirnya pelayanannya yang kita berhentiin. Ada satu anak muda gimana? Saya ajak, ayo dong pelayanan lagi dong. Enggak kak, aku masih berdosa, aku masih gak layak, aku masih terikat. Buat saya ini kebalik saudara. Pelayanannya yang lanjut, dosanya yang berhenti. Bukan dosanya yang lanjut, pelayanannya yang berhenti saudara. Ini suka kebalik Bapak Ibu Saudara. Nah akhirnya saya percaya ini menggambarkan suatu kisah yang menarik. Dulu saya pengen jadi Musa dalam cerita ini. Karena Musa waduh sangat luar biasa. Dia punya iman kepada Tuhan ketika keadaan tidak mendukung. Tapi dia percaya pada akhirnya Tuhan membawa jalan keluar. Kita harus percaya sama seperti Musa. Oh dulu tuh saya seperti itu saudara. Dan gak apa-apa juga kalau kita pengen jadi Musa, it's okay juga. Tapi kalau kita lihat dengan konteks yang benar dari kisah ini, dengan topologi firman Tuhan, kita akan melihat bahwa ternyata di dalam kisah ini, kita ini bukan Musanya saudara. Kita ini adalah bangsa Israelnya yang terikat sama perbudakan dosa. Kita yang terbatas, kita yang seringkali marah, cuek sama Tuhan. Kita yang seringkali komplain sama Tuhan. Kita ini adalah bangsa Israelnya. Nah pada waktu itu bangsa Israel berseru sama Tuhan dan akhirnya Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan mereka. Perjanjian baru. Ketika kita berdoa, Tuhan aku capek hidup seperti ini. Tolong aku Tuhan Yesus. Aku pengen dari manusia lama untuk menjadi manusia baru Tuhan. Please tolong aku Tuhan. Tuhan kirim anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus Kristus namanya. Karena jembatan ini untuk dari manusia lama ke manusia baru, saudara gak akan pernah bisa bangun. Dengan saudara berdoa semalam suntuk, pagi ceria siang happy, malam suntuk lagi. Gak akan pernah bisa saudara bangun dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi ini dibangun hanya karena anugerah Tuhan Yesus saja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah sehingga saudara, terkadang laut teberau itu dipakai Tuhan untuk mengekspos berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Manusia punya 4 berhala. Kuasa, kontrol, habis itu dia punya kenyamanan, penerimaan. Makanya kadang sering banget, kok dia gak nyapa saya ya? Dia gak tahu saya siapa. Sekali 2 kali sih gak apa-apa ya. Tapi kalau di gereja udah 3 minggu saya sapa dia gak sapa terus. Gak akan saya sapa dia lagi. Saudara ya. Gak diterima. Kadang kalau lagi meeting, lagi rapat, ide saudara gak diterima. Kalau ini ngomong tentang kontrol ya. Ide saudara gak diterima. Kita ngerasa, kok ide gue gak diterima ya. Kenapa gitu ya? Wah lihat hancur nih. Hancur selesai. Nah kadang berhala-berhala itu muncul. Ada expose berhala di dalam hati kita. Makanya perlu ketemu laut teberau itu saudara. Supaya Tuhan bisa mengekspos laut teberau itu. Dan Tuhan bisa menghancurkannya. Sehingga itu tidak membuat draining kita kembali. Haleluya. Nah kadang aku marah Pak Pendeta. Kenapa kamu marah? Ya karena aku kecewa. Nah saya percaya kita banyak sekali dikecewakan sama orang lain. Setuju ya? Tapi kita harus melihat bahwa Kristus ada dalam kisah kita saudara. Antara manusia lama kita dan menjadi manusia baru, ada Kristus, karya salib Kristus di situ, ada Injil Kristus di situ. Makanya ketika ada beberapa orang yang sharing, yang counseling, aku marah Kak. Kenapa kamu marah? Ya aku kecewa lah sama dia. Kenapa kamu kecewa? Ya habis kata-kata dia nyakitin aku. Ya kenapa sakit? Ya aku seperti gak punya harga diri Kak. Loh kenapa? Ya karena perlakuannya dia. Kenapa kamu ngerasa gak punya harga diri? Ya karena perlakuannya dia sama aku Kak. Oh jadi harga diri kamu ditentukan sama perlakuan dan perkataan dia. Bukan sama perlakuan dan perkataan Kristus. Oh. Dan bukankah kita gak punya harga diri saudara? Kita semua orang berdosa.
tanpa Kristus kita nggak punya harga diri. Kita harusnya binasa, sampah. Saudara, kalau saya jual ini nih sekarang nih, saudara yang mau beli? Ada? Baru. Belum dipakai, saudara. Tapi ada keringat pendeta lebih mahal, saudara. Jadi saudara, ada yang mau beli bekas? Enggak berharga, saudara. Ya ada saya lecek deh. Ada yang mau beli? 5.000 lah. Please lah, tolonglah. Rumah saya jauh di Bogor nih, saudara, please lah. Saya robek nih. Saya injek-injek, maaf ya Bu Gembala, maaf ya. Saya injek-injek nih, tuh. Saudara ada yang mau? Belilah, 5.000 doang. Enggak ada. Ini harusnya diapain, saudara? Dibuang. Ya ampun. Hup. Sudah nanti saya beresin ya, saudara. Ini harusnya dibuang, saudara. Dibuang udah nggak berharga sama sekali ini sampah-sampah ini, saudara. Tanpa Kristus kita tuh sampah, saudara. Kita nggak punya harga diri. Kita harusnya binasa. Tapi Kristus yang sangat berharga turun ke dunia, mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita yang tidak berharga jadi berharga di mata Tuhan. Satu-satunya pribadi yang berharga dan sangat berharga hanya Yesus saja. Dan saudara, kita mendapatkan harga diri itu bukan karena perlakuan orang, bukan karena perkataan orang, tapi karena apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Dengan cara dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Melihat itu saya langsung, Tuhan ampuni saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak akan ada di sini. Aku negur tapi aku dipaling mukanya, Kak. Baru aku tatap matanya, dia udah langsung sat. Shalom. Itu membuat aku sakit hati, Kak. Saya bilang, iya sih, tapi ingat deh. Berapa kali Tuhan menghadapkan wajahnya ke kita, tapi kita sering kali buang muka sama dia. Berapa kali Tuhan panggil kita, yuk pelayanan, kita suka cuekin dia. Berapa kali Tuhan hadir dalam hidup kita, tapi terkadang kita yang suka, udah males gak mau ketemu Kita memalingkan wajah dari Tuhan, sering loh. Disitulah Injil berbicara dalam hidup kita bahwa Kristus sudah melakukan terlebih dahulu buat hidup saudara dan saya. Sehingga saya melihat bahwa selama muka Tuhan memandang hidup saya, berarti saya gak perlu memikirkan muka-muka orang lain, saudara. Saya gak perlu memikirkan perlakuan orang lain terhadap hidup saya, karena perlakuan Kristus sudah cukup buat saya. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Manusia lama menjadi manusia baru. Kristus ada di dalam hidup kita. Ini saudara. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 4-7. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin. Karya rahmat Kristus yang besar dalam hidup kita itu membuat kita meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan Mesir kita, meninggalkan perbudakan dosa. Bukan karena supaya diberkati, bukan supaya bisnis kita lancar, tapi itu adalah bukti respon kita mengasihi Tuhan. Karena karyanya yang luar biasa. Yang mau mengasihi Tuhan katakan amin. Tangannya begini saudara. Saya ingatkan, dan pagi juga saya ingatkan jangan digeser. Beda cerita saudara kalau digeser ya. Ini aja cukup. Kita kasih ke atas saudara. Dan bilang Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sarangi. Haleluya. Tepuk tangan boleh lo buat Tuhan lo. Saya undang Bang Boltak, boleh pemusik. Saya undang pemain Tanjidor untuk naik ke. Saudara, saya tutup dengan ini. Itu sebabnya dalam setiap hari kita perlu mengingat
tentang Injil Kristus. Kita perlu mengingat tentang kasih Kristus. Kita harus terus dikalibrasi dengan Injil. Orang yang menikmati kasih Kristus, yang sudah merasakan, mencicipi keindahan kasih Tuhan Yesus, yang sudah meleleh, melted karena kasih Tuhan, maka dia gak akan mau dan gak akan tertarik dengan hal-hal yang dunia tawarkan, saudara. Karena kasih Kristus lebih indah dari semuanya. Saya pecinta martabak coklat kacang wijen. Buat saya martabak itu adalah martabak terindah. Istri saya suka keju. Jadi kalau kami beli martabak setengah-setengah, saudara, setengki-setengki. Dalam hati, kenapa setengah-setengah ya? Meskipun ada martabak keju dengan mentega wisman, meleleh-leleh di situ, saudara. Selama ada martabak coklat kacang wijen yang terindah, maka saya akan selalu ambil martabak coklat kacang wijen. Karena itu yang terindah. Selama Yesus Kristus jadi terindah dalam hidupmu, apa yang dunia tawarkan gak akan menarik buat kita. Haleluya. Dan saya rindu saudara mencicipi kasih-Nya pagi hari ini. Sehingga saudara tahu Tuhan, hanya kamu yang terindah dalam hidup saya. Hanya Yesus yang terindah. Saya tutup dengan ini, sebuah kesaksian di mana Tuhan memunculkan berhala saya, saudara. Sudah jadi pendeta, sudah melayani, ada berhala. Waktu saya sebentar lagi. 2021 saya pernah kesaksian di sini tahun lalu. 2021 papa saya diamputasi, ya. Belum selesai sedihnya, bulan Maret mama saya dipanggil Tuhan karena kanker paru-paru. Jadi 2 bulan itu mengalami masalah yang luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Tapi waktu mama meninggal ya saya ngerasa wah ini mujizat. Kenapa? Karena dokter vonis mama saya hidupnya hanya 6 bulan kalau dia nggak kemoterapi. Itu tepat 2019 ya. 6 bulan. Kami bingung Tuhan apa yang saya harus lakuin. Kemo atau enggak. Kalau kemo pun kalau mama nggak kuat dia akan meninggal langsung. Ketika saya berdoa, Tuhan cuma bilang, apapun yang kalian pilih, mau kemo atau tidak, aku hadir di situ. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Aku menyertai kamu di situ. Singkat cerita, mama saya yang harusnya 6 bulan tanpa kemo, dia bisa hidup 2 tahun, saudara. Ada grace period itu. Dan saya merasa Tuhan, engkau baik, haleluya. Singkat cerita, tepat bulan November 2022, tahun lalu saudara. Adik saya umur 25 tahun. Dokter bilang, wah ini kena kanker serviks pak. Hah? Dan kalau pengobatannya juga ini bukan pengobatan untuk kesembuhan pak. Hah? Ini pengobatan untuk memperpanjang hidup saja. Umur 25 tahun saudara. Saya lihat, di situ saya mulai marah sama Tuhan. Tuhan, gak cukup apa-apa diamputasi. Gak cukup apa Tuhan panggil mama saya. Kenapa harus ada lagi sekarang adik saya masih muda Tuhan 25 tahun. Dia masih ngejar mimpinya. Masih ngejar hobinya. Karirnya. Kenapa ini dia alamin Tuhan. Saya gak bilang kalau ke adik saya kalau ini gak bisa disembuhin saudara. Saya terus bilang, Dek kamu kuat ya. Sembuh ya. Kamu masih muda. Kalau kamu sembuh ya kamu melayani Tuhan habis-habisannya. Iya kak. Iya kak. Tapi singkat cerita gak sembuh-sembuh saudara. Saya marah, komplain sama Tuhan. Sampai akhirnya saya tanya kamu gimana rasanya. Karena saya trauma tahun lalu adik saya. Mama saya meninggal. Adik saya bilang gak apa-apa kak. Perutnya udah kayak hamil 3 bulan, 4 bulan. Dia cuma bilang Tuhan Yesus baik kak. Nah di situ saya bukannya marah. Bukannya bertobat tapi saya malah tambah marah. Lihat Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus baik ketika kanker lagi menggerogoti tubuhnya. Karenanya Tuhan harus selalu mengucap syukur. Ini dia udah mengucap syukur, sembuhin dong Tuhan. Jadi kan kalau dia sembuh dia bisa bersaksi Tuhan. Aku khotbahnya juga beda. Ini harusnya meninggal adik saya tapi kuasa Tuhan menyembuhkan. Itu maunya saya saudara. Saya berusaha mengontrol semuanya. Berhala muncul, kontrol. Sesuatu hal yang tidak dapat kita kontrol dan kita berusaha untuk kontrol itu melelahkan saudara. Dan akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya ingat malam-malam saya nginep temenin dia. Saya gak tidur saudara. Karena ingat mama saya tahun lalu. Ketika adik saya nangis-nangis tuh malam-malam tuh semalam-malaman dia nangis-nangis. Saya bilang, Dek aku panggil dokter ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa kak. Dia nangis. Dia bilang, Tuhan Yesus baik banget ya kak. Sambil nangis saudara. Di situ saya mulai
Hancur hati saya saudara. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan. Kok adik saya bisa melihat Engkau baik dengan keadaan seperti ini. Kenapa aku yang pendeta aku gak bisa Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Saya nangis juga saudara. Singkat cerita, udah mau di kemo. Dia 6 kali kemo. Dan saya urus semuanya. Saya tanya, dia gimana? Semangat ya? Oh semangat kak. Cuma 6 kali kemonya. Ada yang 20, ada yang 30. Aku cuma 6 kali jadi bisa lah. Aku masih muda lagi. Ya udah, yuk siap ya. Kita mau kemo hari ini ya. Iya kak. Saya anterin dia, dicek karena ingin ngecek efek sampingnya kemo pertama. Dicek. Dokter keluar dan bilang ini, Pak maaf, adik bapak gak bisa di kemo. Loh kenapa? Karena dia kena COVID. Wah langsung saya drop saudara. Dah. Saya bilang istri saya yang tolong khotbahkan ke saya. Ingetin ke saya bahwa Tuhan itu ada. Khotbahkan ke saya bahwa kasih Tuhan nyata. Khotbahkan ke saya kalau Tuhan itu baik. Khotbahkan ke saya kalau Tuhan itu nyata. Karena pikiran saya udah kacau. Saya udah hampir jadi ateis nih. Saya udah hampir gak percaya sama Tuhan. Saya udah gak percaya sama mujizat Tuhan. Lihat aja papa gak sembuh, mama meninggal. Ini sekarang adik saya. Saya bilang gitu. Istri saya doakan saya, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa. Karena saya perlu saudara. Dan singkat cerita, rumah sakit itu gak terima COVID. Saya pindah ke rumah sakit yang COVID. Yang COVID gak terima karena ada kankernya. Akhirnya adik saya suruh pulang saudara, sedih banget. Saya tanya, Dek, kamu kecewa ya? Karena saya kecewa saudara. Kamu kecewa ya? Tapi ini yang dia bilang, saya ingat banget. Enggak kak, aku gak kecewa. Tuhan Yesus baik ya. Waduh saya langsung, adalah bodo amat lah. Kakak saya akhirnya gantian jaga, saya bilang saya mau pelayanan 2 kali. Nanti dijaga sama kakak ya. Selama saya pelayanan kayak gini saudara duduk di situ pujian penyembahan, adik saya terus saja WA, terus saja, Kak aku sakit nih kak, aku mau ke rumah sakit kak, gimana nih kak, aduh aku naik apa kak gini. Waduh saya kalut waktu itu mau pelayanan saudara. Dan sangat berat ketika saya bilang kita harus percaya sama Tuhan, tapi saya lagi gak percaya saudara. Mungkin ketika WL bilang apa kabar saudara, saudara bisa bilang yes luar biasa, yes. Tapi ketika itu kalau saya ditanya apa kabar saudara, saya pasti akan bilang saya hancur Tuhan. Saya hancur Tuhan. Lalu saya susah sekali itu khotbah. 2 kali lagi saudara. Dan singkat cerita saya pulang setelah selesai 2 khotbah saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya teriak sama Tuhan. Saya maaf bahkan saya maki-maki Tuhan. Bisa gak sih Tuhan? Aku udah ini ninggalin kerjaan aku udah gini. Marah-marah terus. Kalau gak bisa jadi Tuhan berdua. Saya maki-maki Tuhan saudara. Desember 2022. Marah-marah. Wah Tuhan diam saja. Ketika saya capek marah-marah. Saya cuma bisa nangis. Di situ Roh Kudus bekerja dengan lembut. Saya seperti dirangkul dan dia cuma bilang, it's okay Marsha. I'm in control. Dia mau menunjukkan bahwa semua dalam kendali Tuhan. It's in my hand. Dan saya mulai diingatkan, bukankah aku kehilangan anakku untuk menebus kamu dan adik kamu? Waduh, saya nangis saudara. Dia berikan anaknya yang tunggal. Ketika Yesus bilang, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Sepertinya Tuhan meninggalkan. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa sedang menyaksikan anaknya disiksa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dan dia kehilangan anaknya karena dia terlalu mengasihi kita semua. Di situ saya bertuhan. Saya melihat adik saya. Dan untuk itu anak saya mati. Supaya Kesia bisa sama aku. Wah Tuhan. Di situ saya mulai ampuni aku ya Tuhan. Berhala saya keluar saudara. God's positioning system. Tuhan mati menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Sehingga waktu Kesia sudah gak ada di dunia ini. Dia punya arah tujuan. Yaitu bersama dengan Bapa di surga. Dengan lewat karyanya Yesus mati di kayu salib. Dia gantikan itu semua. Untuk saudara dan saya. Segitu cintanya Tuhan sama kita saudara. Lalu saya doa Tuhan. Engkau lebih berhak atas hidup adikku. Adikku punya Tuhan. Engkau hanya menitipkan saja. Lalu saya bilang terima kasih.
sudah menitipkan adik saya selama 25 tahun buat saya Tuhan. Thank you so much. Lalu saya bilang, ini aku serahin sama Tuhan. Mau sembuh saya bersyukur, gak sembuh saya mengucap syukur. Besok pagi jam 5 adik saya telepon, hey kak, gimana? Kak tolong panggilin ambulans, aku udah gak kuat. Oke. Aku cari ambulans, pas aku mau nelfon ambulans, kakak saya nelfon lagi. Marsha, ya kak, Kesia sudah meninggal. Di situ yang terucap adalah terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya tanya gimana ceritanya kak? Iya pas kamu suruh panggil ambulans, dia bilang ke kakak saya, kak maaf ya, aku nyerah. Karena selama ini kan kita yang semangat deh, kamu bisa, masih muda, ayo. Dia bilang kak maaf ya, aku nyerah, aku minta maaf. Lalu kakak saya bawa dia untuk duduk dan ajak penyembahan, mereka nyanyi. Dan setelah nyanyi dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat, tolong aku. Dan akhirnya adik saya menghembuskan nafas terakhir ya saudara. Dan saya melihat Tuhan, terima kasih. God's positioning system. Inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Tapi kita tetap bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan saudara. Kita gak akan pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Adik saya umur 25 tahun, mama saya 62 tahun, we will never know. Tapi selama kita ada di dunia ini, yuk responi kasih Tuhan di dalam hidup kita saudara. Responi panggilannya. Dan itu yang membuat kita sampai saat ini bisa menerima berkat. Saudara kalau akhir minggu selalu dapat berkat ya. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau zaman dulu doa ini disampaikan, kalau bangsa Israel melakukan hukum Taurat baru mereka dapat. Tapi kita hari-hari ini sudah gak lakuin hukum Taurat lagi. Tapi kasih Kristus ada buat kita semua sampai saat ini saudara. Sehingga ada sesuatu yang dibayar, yaitu Kristus. Kristus yang memposisikan hidupnya menggantikan kita semua. Dengan setiap pelanggaran kita, Dia yang gantikan kita. Substitusi kita yang harusnya dikutuk, tapi Yesus jadi kutuk itu sendiri untuk saudara dan saya. Dia yang jadi kutuk. Sehingga kalau tanpa Kristus, tanpa ada God's positioning system, doanya akan seperti ini saudara. Tuhan mengutuk engkau dan meninggalkan engkau. Tuhan menutupkan wajahnya daripadamu dan memberikan engkau penghukuman. Tuhan memalingkan wajahnya darimu dan mengambil damai sejahtera itu. Tanpa Kristus. Tapi Kristus yang gantikan kutuk maut itu. Sehingga Dia yang harus alami itu semua di kayu salib. Supaya saudara mendapatkan Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itulah kebaikan Tuhan.